Nama saya Marlina Handayani. Kebetulan saya sebelumnya bertugas di Dinas Pariwisata DIY. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk belajar hal baru di sini di BPBD DIY. Saya melihat terjadi bencana itu ada di dunia nyata dan di dunia media. Di media itu kalau saya lihat bencana itu ya Masya Allah yang mengerikan seperti di negara Jepang, ya kan, tsunami seperti itu. Kemudian juga terjadi dan beberapa kali, dan itu pun saya bisa melihat terjadinya itu apa ya, tidak hampir seperti tidak percaya sehebat itu, dan dari masyarakat sampai berbagai macam alat berat bisa terbawa. Kemudian ternyata juga itu terjadi juga di Indonesia, di Aceh waktu itu. Nah, kalau di Jogja itu yang saya alami yang namanya bencana itu di 2006. Ya, 2006 kalau tidak salah itu adalah bencana gempa ya. Gempa bumi tektonik, ya kan? Gempa bumi. Ya, kemudian juga Merapi di 2010 kembali lagi. Nah, di 2006 waktu itu kami bertugas di sektor pariwisata. Dan sektor pariwisata itu waktu itu masih kebetulan aktivitinya agak vakum karena ada transisi dari Kanwil, kantor wilayah, menjadi dinas. Jadi waktu itu mau dilakukan kebijakan yang mana dikembalikan ke daerah sehingga aktivitasnya tidak begitu banyak dan diisilah kegiatan-kegiatan sosial. Nah, hari itu kita baru mau siap-siap akan mengikuti pertemuan semacam karena tidak banyak aktivitas kantor sehingga teman-teman itu mempunyai aktivitas sendiri bagaimana untuk tetap bisa silaturahmi, menyelenggarakan kegiatan semacam gathering. Nah, gathering diselenggarakan jam 9. Kami pun kemudian siap-siap. Nah, ternyata pada waktu itu juga terdengar suara yang tsunami begitu. Itu setiap orang berteriak, naik motor, naik mobil, tsunami. Kemudian kita melihat ke selatan. Air sudah sampai Malioboro katanya. Air sudah sampai Malioboro. Berarti sebentar lagi sampai sini, karena waktu itu melihat di TV itu tsunami seperti itu ya. Kita percaya, dan yang ngomong berteriak-teriak itu mohon maaf adalah dengan baju aparat. Siapa yang nggak percaya? Nah, berarti di satu sisi bahwa pada saat kita sebagai aparat pemerintah itu memang sangat-sangat menjadi kunci komunikasi ya. Nah, waktu itu kemudian kami percaya sehingga semua masyarakat di sekitar itu kemudian siap-siap pada naik. Saya sempat naik ke lantai 2. Lantai 2, kemudian semua barang-barang berharga itu tetangga sebelah itu semua ikut naik lantai 2. Padahal itu gempa ya. Karena ketidaktahuan, karena kita memang hanya percaya dengan informasi yang ada pada saat itu dari mulut ke mulut, kemudian kita justru melakukan hal yang salah kan mestinya. Itu pada itu naik ke lantai 2. Nah, setelah itu kemudian kita akhirnya bukan tsunami, itu Gunung Merapi. Wah, pada keluar di jalan. Ingat jalan Gejayan yang mana itu selalu crowded dengan masyarakat, mobil dan sebagainya di setiap waktu. Itu tuh ternyata kosong, nggak ada kendaraan, semua pada lihat ke arah utara. Gunung berapi memang ada asap. Nah, kemudian melihat ke arah utara, dikiranya Gunung Merapi. Kemudian setelah itu kita tidak berpikir bahwa separah itu di daerah Bantul. Karena apa? Ternyata kita komunikasi dengan pihak sana, listrik mati, koneksi internet juga nggak jalan, jadi telepon juga nggak bisa, matilah, nggak ada komunikasi. Nah, kemudian melihat TV juga nggak ada informasi bahwa itu adalah
gempa, ya gempa bumi ya. Nah kemudian setelah terjadi itu akhirnya sambil berjalan dan kami pun mengkondisikan, tentunya saya pribadi kemudian melihat anak saya yang nomor 1 di mana, anak saya yang nomor 2 di mana, anak saya yang nomor 3 di mana. Saya sudah mempunyai tiga orang anak ya. Anak saya nomor 1 gimana, 2 gimana, nomor 3 gimana. Dan nomor 1 sudah berangkat sekolah, yang nomor 2 sudah baru persiapan mau berangkat sekolah. Nah akhirnya kemudian kita kondisikan semuanya, pokoknya berkumpul. Nah setelah itu kemudian baru berkontak setelah kita ngurusi keluarga waktu itu, kemudian berkontak untuk ngurusi yang secara apa ya, kedinasan kita sebagai aparat, kemudian saling berkontak mengenai kondisi seperti ini gimana. Nah pada saat itulah maka kita tahu bahwa itu adalah gempa bumi, dan gempa bumi itu ternyata berpusat di daerah selatan, dan banyak juga rekan-rekan kita, teman-teman kita, dan titik-titik sebagai salah satunya adalah menjadi bagian dari pekerjaan sektor kami, itu juga terpengaruh. Dan akhirnya maka kemudian baru kita tahu, oh ternyata kita mempunyai banyak PR waktu itu ya. Nah kalau dari pengalaman ini kami bisa melihat bahwa memang mengapa kalau kami melihat dari media seperti tadi, bahwa bencana di Jepang yang sebesar itu, dan itu pun masyarakat masih bisa diantisipasi, artinya masih bisa dikondisikan, mereka tidak banyak korban. Karena apa? Kalau kami melihat bahwa di situ sudah selalu ada rutin bagaimana untuk mewarning kepada masyarakat. Pemerintah melakukan banyak hal bagaimana untuk masyarakat itu tahu pada waktu-waktu kapan itu tsunami itu bisa terjadi, dan mengenai teknologi yang mereka gunakan untuk mendeteksi bahwa tsunami itu akan terjadi itu sudah ada, semua atas kuasa Allah. Nah tapi mereka sudah bisa mendeteksi, paling tidak itu satu hal yang mana bisa meminimalisir korban atau meminimalisir akibat dari bencana alam tersebut. Itu yang jelas dari sektor pariwisata. Tentunya dengan adanya berita mengenai bencana itu pun sudah menutup pintu masuk atau menutup kesempatan, memperkecil kesempatan masyarakat umum, khususnya wisatawan Nusantara maupun manca yang dari luar negeri untuk datang ke Jogja. Orang yang namanya mungkin ada gempa, itu kemudian kan langsung, apalagi sekarang ada media sosial yang mudah langsung didengar oleh semua masyarakat seantero jagat ini atau sedunia ya. Itu mereka langsung berpikir, Jogja ada gempa, nggak jadi. Apalagi waktu itu yang memang betul-betul terjadi seperti itu ya. Kemudian informasi yang masih simpang siur, yang tidak satu sepemahaman atau satu informasi, satu kesatuan informasi yang benar, itu yang juga membuat sehingga satu kesempatan untuk wisata datang itu berkurang. Setelah terjadian itu kemudian kami membuat satu tim. Kita bagi per kecamatan. Kamu kecamatan sana, kamu kecamatan sana, kita bagi untuk melihat, mendata seberapa parah. Ya tetap parah, kita masuk aja nggak bisa, jalan aja seperti itu, dan pokoknya saya nggak bisa membayangkan, betul nggak bisa menyampaikan. Langsung ada satu hari itu ada 3 mobil jalan masing-masing. Jadi saya dengan tim A, tim B, tim C, kemudian jalan kondisinya, kamu di daerah sana. Kemudian baru setelah itu kita fokus ke destinasi. Ya, jadi kemudian ke masyarakat dulu, kondisi yang umum kita lihat seperti apa, kemudian baru ke destinasi. Kebetulan di daerah selatan kan pantai. Bagaimana untuk mengembalikan image masyarakat bahwa Jogja itu kondisinya baik.
sulit, tidak mudah. Ya, jadi karena apa? Setiap hanya ada berita yang namanya gempa bumi itu kan tidak sekali waktu itu memang besar. Tapi setelah itu kan ada gempa susulan. 5,9. Nah, sampai gempa-gempa yang kecil itu selalu, dan pihak luar itu melihat ini adalah seperti yang kemarin gitu. Jadi kita bagaimana untuk mengembalikan itu, dan ini pun bagaimana untuk meyakinkan kepada, tentunya kepada TAPD, kemudian kepada tim untuk meyakinkan bahwa ini memang betul-betul ada satu keseriusan untuk ke situ. Ya sulit, memang sulit. Ya, di satu sisi kemudian untuk pengembalian secara recovery secara fisik. Ya, recovery secara fisik itu ya alhamdulillah kan banyak sekali bantuan yang masuk ya, sehingga di Kabupaten Bantul waktu itu di daerah selatan itu sangat cepat. Begini, dampak itu misalnya sebagai contoh, saya ambil contoh salah satu destinasi adalah bangunan Candi Prambanan runtuh, ya kan? Pada saat itu runtuh, satu, bangunannya sudah bagaimana untuk mengembalikan. Yang kedua, efek terhadap SDM-nya, pegawai-pegawainya. Kalau tutup kan otomatis juga dirumahkan, mereka nggak kerja. Bagaimana mereka akan kerja? Yang mau juga yang istilahnya yang mau dijual, yang dipertontonkan kan juga tidak, kondisi yang tidak memungkinkan. Kemudian yang kedua juga mungkin untuk akses dan sebagainya. Kemudian juga untuk pengamanan dari heritage itu sendiri, karena kalau misalnya dibuka untuk umum, kembali dibuka untuk umum itu kan nanti ya kekhawatiran berbagai macam hal kan. Nah, jadi waktu itu salah satu contohnya itu lama sekali, dan sampai mau dibukanya itu pun sampai berapa, 1 tahun kalau nggak salah, 1 tahun lebih, berimbas ke SDM-nya, ke pegawainya. Kemudian juga saya yakin dengan adanya bencana alam waktu itu, gempa bumi itu terjadi pergeseran konstruksi di bawah dan sebagainya, ya kan, sarana prasarana yang lainnya kan juga terpengaruh. Gitu, itu yang mungkin bisa kami ceritakan pengalaman bencana. Kemudian juga ya berbagai macam bencana sudah kita alami.